Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai bab yang baru ya, limit fungsi. Jadi limit fungsi ini ada dua cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Oke, dengan cara substitusi ini cuma tinggal dimasukkan aja. Bacanya limit X mendekati 2 dari X kuadrat tambah 4 begitu. Jadi tinggal substitusikan aja nilai X-nya ini mendekati 2. Jadi setiap X ganti jadi 2. Jadi dapat hasilnya 8. Nah, untuk soal yang kedua juga kita substitusi. Nah, kalau misalnya kita gunakan cara substitusi, ternyata hasilnya kalau kita masukkan itu hasilnya 0 atau 0 per 0 tak tentu seperti ini, berarti kita gunakan cara yang lain. Jadi cara substitusi ini bisa digunakan jika hasilnya tidak 0 per 0 atau tidak tentu. Tapi jika dapat kita tak tentu, maka kita gunakan cara yang lain seperti pemfaktoran, merasionalkan kalau dia bentuk akar, misalnya ini. Maka limit X mendekati 2 ini, karena ini adalah persamaan kuadrat, jadi kita kuadratkan, kita ini kan kita faktorkan dari X kurang 2 dikali dengan X tambah 2 untuk menghasilkan ini ya. Saya rasa semua sudah tahu, per X kurang 2, jadi yang sama kita coret, tinggal limit X mendekati 2 dari X tambah 2, kan tidak ada lagi yang boleh disederhanakan, ini yang paling sederhana bentuknya. Setelah udah paling sederhana, maka tinggal kita substitusikan nilai X-nya menjadi 2 kembali. Jadi 2 tambah 2 hasilnya 4. Bukan lagi ini yang kita pakai, tapi yang inilah hasilnya. Contoh yang ketiga, limit X mendekati min 1 dari X pangkat 4 kurang 1 per X kuadrat kurang 1. Nah, ini X kuadrat kurang 1, ini nanti kalau kalian masukkan min 1 bentuknya juga 0 per 0, tak tentu. Kalau substitusi, jadi kita gunakan pemfaktoran. Kalau ini kan X pangkat 4 kurang 1 itu adalah suku banyak ya. Jadi kalau suku banyak bagikan aja nanti sama ini nak. Ini caranya X kuadrat kurang 1 itu kan didapat dari X tambah 1 dikali X kurang 1 ya kan. Nah selanjutnya pembagian suku banyak buat. Untuk mendapatkan yang saya buat ini, itu dari pembagian suku banyak yaitu X pangkat 4 kurang 1 dibagi X kuadrat kurang 1. Jadi hasilnya adalah ini. Oke, jadi coretlah yang sama. Tersisalah limit X mendekati min 1 dari X kuadrat tambah 1. Setelah tidak ada lagi yang mau disederhanakan, kita substitusikan kembali. Dapatlah hasilnya 2. Nah untuk yang keempat, ini ada dari buku cetak ya, limit X mendekati 1, akar 5 dari akar X dari 5 lalu dikurang akar 5 dari X dikurang akar 3 dari X per 1 dikurang akar 15 ini ya dari X. Nah di sini kita lakukan pemisalan X sama dengan Y pangkat 15. Kenapa? Kita cari KPK. Di sini pangkat 5, di sini 5, 3, 15. Kita cari KPK. Jadi kita buat pemisalan Y pangkat 15. Setiap X ganti jadi Y pangkat 15. Jadi limit X mendekati, ini jadi limit X mendekati 1, ini soalnya tadi. Lalu kita ubah setiap X menjadi Y. Ini kan X, ini jadi Y. Oke, setiap X ganti jadi Y pangkat 15. Nih, udah Ibu ganti. Jadi ini kan nanti diubah ke bentuk pangkat jadi 15 per 5 ya kan. Ini 15 per 3, ini 15 per 15. 15 per 5 itu nanti berapa? 3, jadi Y pangkat 3. Ini jadi Y pangkat 5, ini jadi Y pangkat 1. Atau dia jadi begini. Nah jadi bentuknya seperti ini. Y pangkat 3 kurang Y pangkat 5 per 1 dikurang Y ya kan. Selanjutnya bagi juga dengan suku banyak. Ya nak, pembagian suku banyak ini dibagi kemari. Oke, sebentar. Nah, bagi dengan suku banyak dapat nanti hasilnya ini. Kita coret, tersisalah ini, tidak ada lagi yang perlu disederhanakan, tinggal kita substitusikan. Dapatlah hasilnya 2. Untuk yang nomor 5 ini adalah soal limit berbentuk akar. Jadi kalau berbentuk akar ini kita harus rasionalkan. Kalau di sini minus, berarti lawannya jadi positif dengan positif ya kan. Kita lihat dari sini ya kan, ya, di mana ada akarnya kita rasionalkan. Yang pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ini hasilnya ya. Lalu coret yang sama, tersisalah 1, bukan 0 ya, tersisalah 1 per X tambah 1 dikali akar X tambah 1. Tahu ya mengkalikan ini, akar X kali akar X, akar X kali 1 akar X min 1 kali akar X min akar X, jadi habis. Min 1 tambah min 1 kali 1 min 1, jadi ini hasilnya.
Oke, udah dicoret, nggak ada lagi yang perlu disederhanakan, tinggal substitusi dapat hasilnya 1/4. Untuk yang nomor 6 juga rasional kan ya nak? Tapi perhatikan bedanya ini nomor 6 ini dengan yang nomor 5. Ini kan akarnya sampai sini. Sementara nomor 6 akarnya sampai semua. Nih. Jadi kalinya tetap akar X tambah 3 ya. Tidak ada perubahan tanda jadi negatif. Setelah itu kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, coret yang sama. Setelah itu kita substitusikan sama seperti sebelumnya. Hasilnya ternyata 0 ya, nggak apa-apa. Kalau tadi dia pakai substitusi, baru kita gunakan cara lain. Ini kan udah kita gunakan dengan cara yang lain, tetap hasilnya 0 ya. Berarti jawabannya adalah 0. Selanjutnya ini mengenai integral. Bentuk umum integral itu adalah integral fx dx adalah fx tambah c. Di mana c adalah konstanta ya kan. Nah, di sini ada integral tak tentu. Integral tak tentu yang mau kita bahas yaitu bentuk aljabar. Di mana integral itu bentuknya kalau misalkan integral x pangkat n dx. Jadi 1 per pangkatnya ditambah 1 dikali x pangkatnya ditambah 1 lalu di sini ditambah c. C itu artinya konstanta. Nih ya. Ada tambahannya c. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalau bentuknya seperti ini, integral AX tambah B pangkat N dx. Jadi dia bentuknya menjadi 1 per A. A-nya ini, ya kan? Lalu pangkatnya ditambah 1 dikali AX tambah B. Pangkatnya ditambah 1 tambah C. Jadi contohnya ini. Integral X pangkat 10 dx. Jadi tadi pangkatnya ditambah 1. Jadi 10 tambah 1. Lalu ini juga pangkatnya ditambah 1. Maka hasilnya 1 per 11 X pangkat 11. Jangan lupa tambah C. Untuk yang kedua integral akar X dx. Akar itu kan pangkat setengah ya. Kita ubah pangkat setengah. Ini kan pangkat setengah. Jadi rumusnya tadi 1 per pangkat tambah 1. Jadi 1 per pangkatnya setengah tambah 1. X pangkatnya juga tambah 1. Jadi hasilnya 1 per 3 per 2 X pangkat 3 per 2 tambah C. Atau ini jadi 2 per 3. Kenapa ini X kali X kali akar X? Kan 3 per 2 itu sama dengan X kali pangkat 1 dikali X pangkat setengah ya kan? Makanya ini X pangkat 1 dikali X pangkat setengah. Kalau kita jumlahkan dia X pangkat 3 per 2. Jadi bagaimana dengan ini? Integral 2X tambah 5 pangkat 8. Ini sama dengan rumus yang kedua tadi. 1 per A. A-nya kan 2. Jadi 1 per 2 pangkatnya tambah 1. Ini juga yang di dalam kurung tetap dituliskan. Lalu pangkatnya ditambah 1 ditambah C. 8 tambah 1 9. 8 tambah 1 9 kali 2 18. Jadi ini jawaban nomor 3. Nomor 4. Ingat ya selalu ada tambah C-nya kalau integral tak tentu ini. Jadi nomor 4 ini kita kan pangkat 3. Akar 3 dari ya. Jadi ubah jadi pangkat 1/3. Sama rumusnya kayak nomor 3 tadi. Jadi 1 per A-nya kan 5. 1/5. 1/3 ini tambahin 1. Pangkatnya. Lalu tulis lagi yang di dalam kurung. Lalu pangkatnya ditambah 1 tambah C. Hasilnya adalah ini 4/3. Ini 1 per 5 kali 4/3 itu 20/3. Kan kalau ada per jadi balikkan. Jadi jawabannya 3 per 20. Nah ini kan 4/3. 4/3 ini kan sama dengan 5X kurang 6 pangkat 1 kali dengan 5X kurang 6 akar 3 dari 5X kurang 6. Coba kalau kalian jumlahkan ini kan pangkat 1, ini pangkat 1/3. Kalau kalian jumlahkan ini sama aja hasilnya dengan yang ini. Dan jangan lupa selalu ada tambah C-nya ya.